Tonggawa dan murid-muridku. Ambisi Mak Lampir di dunia ini semakin tidak ada nampak seorang begitu pun yang nyata. bisa membunuhku, karena aku merupakan orang tersakti sebagai murid Batara Kala. Tentu tidak bisa disentuh maut, maka aku akan menjadi yang terhebat dalam Mayapada ini. Oleh karena itu, kalian bisa berbuat apapun sekehendak hati kalian. Mak Lampir pun mulai merambah dan mengguncang ketenteraman penduduk Tatar Mataram. Betul, Gusti. Biar dengan tangan hamba sendiri yang akan meringkus Durjana itu. Cepat selesaikan. Berikan rasa aman dan tentram bagi rakyatku. Tangkap perempuan itu, hidup atau mati. Sombongnya Mak Lampir. Kompilasi Mak Lampir episode 3. Meninggal Batara Kala, terlihat Mak Lampir didampingi Gedeng Alas Kobar mulai memilih tempat yang memadai untuk dibangun sebuah kerajaan yang megah. Tentu untuk itu membutuhkan tanah yang cukup luas dan datar. Mereka pun terus berjalan di antara gerumbul hutan dengan pohon-pohon besar yang tinggi dan menjulang ke angkasa. Hutan dengan pohon-pohon besar ini mungkin sudah berusia ribuan tahun atau bahkan lebih. Setelah berjalan beberapa waktu, Mak Lampir menghentikan langkah. Matanya menatap ke arah kiri. Di situ terdapat tanah datar dan rasanya cukup luas untuk membangun sebuah kerajaan. Setidaknya luas tanah ini bisa dibangun sebesar kerajaan ayahandanya yang dulu, yang telah ditinggalkannya di ketinggian Gunung Marapi di Sumatera Barat. Mak Lampir menunjuk tempat itu dan berkata, Nah, menurutku tempat itu cukup memadai jika kita bangun sebuah kerajaan. Bukankah begitu, Gedeng Alas Kobar? Iya, memang keadaan tanahnya datar, bagus jika didirikan bangunan. Tapi kenapa, Gedeng? Maaf Kang Bok Lampir, jika aku salah. Tanah itu bagus, cukup datar, tapi di kedua sisinya terdapat jurang yang curam dan sangat dalam. Itulah sisi kurang baiknya. Bagus pendapatmu. Jadi, tempat ini kurang tepat ya? Betul Kang Bok. Iya. Lalu menurutmu, apakah ada tempat yang lebih baik? Ada Kang Bok, tapi letaknya agak ke atas lagi, di pinggang gunung ini. Luas tanahnya sekitar 3 kalinya tempat ini. Bagus, berarti sangat luas. Betul Kang Bok, dan tempat itu sesungguhnya merupakan bekas sebuah kerajaan besar. Di sana masih ada bangunan-bangunan yang tidak terawat, tapi masih berbentuk kerajaan. Bangunan berbentuk kerajaan? Betul. Memang kerajaan gaib itu adalah peninggalan dari sesepuhnya Mbok Ayu Serintil. Oh, dulu guruku sempat tinggal di situ? Benar sekali. Dan sejak Mbok Ayu Serintil pergi, sudah tidak dipakai dan tidak terawat, terbengkalai. Bagus, Gedeng, bagus. Ayo, kita lihat sekarang. Lalu keduanya bergegas menuju tempat di mana bekas kerajaan yang terbengkalai itu berada.
Dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka masuk ke dalam hutan yang lebat dengan pohon-pohon besar yang menjulang ke angkasa, seakan hendak menggapai langit. Tidak jauh dari tempat itu, Gedeng Alas Kobar berhenti melangkah. Hai, kenapa berhenti, Gedeng? Kita sudah sampai, Kang Bok Lampir. Sudah sampai? Mana kerajaannya? Iya, tentu Kang Bok tidak bisa melihat. Coba terapkan ilmu Soco Paningal Lembut, pasti Kang Bok akan bisa melihatnya. Mak Lampir perempuan setengah setan ini lantas memejamkan mata, mengeterapkan ilmu Soco Paningal Lembut. Saat membuka mata, ia bisa melihat wujud bangunan di depannya. Oh, inikah kerajaannya? Betul, Kang Bok. Ayo, aku antar keliling untuk melihat-lihat. Nah, kita lewat peringgitan samping saja. Ya, beginilah keadaannya. Memang sudah kurang bagus dan kurang terawat, atau bahkan tidak terawat. Banyak tumbuh-tumbuhan liar, dan sudah banyak pula yang harus diperbaiki. Ini gapura kecil untuk butulan dari arah samping kanan. Menuju ke arah bangunan kerajaan. Hei, apakah bangunan yang besar dan megah itu merupakan istana utama? Betul, Kang Bok. Memang itu merupakan bangunan utama dari kerajaan ini. Tidak saja besar dan megah, tapi juga menyiratkan wibawa dengan adanya patung Dasasinga di bagian depannya. Betul, patung Dasasinga itu tampak besar, kokoh, dan terlihat angker. Oh ya, kita memutar, Kang Bok. Dan sekarang, yang tampak itu adalah bagian depan dari istana utama, dengan pilar-pilar yang kokoh. Di istana utama inilah tempat Paseban Agung selalu dilaksanakan. Nah, gapura kecil ini merupakan pintu butulan samping. Mari kita telusuri bagian samping ini. Kita memutar lagi. Di sini ada 2 kolam yang sudah tak terpelihara, bahkan tidak pernah terawat. Ditandai dengan 2 gapura besar dan pintu utama menuju istana. Kita melalui sisi samping kanan dari pusat kerajaan. Baik di bagian depan atau di samping.
semua ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh. Luar biasa, Gedeng. Tentu ketika masih dalam perawatan, pasti merupakan istana yang besar, kokoh, dan indah. Betul, Kang Mbok Lampir. Oh ya, apakah Kang Mbok Lampir mau istirahat dulu? Atau kita lanjutkan saja? Lanjut saja, Gedeng. Apakah istana atau kerajaan ini yang dinamakan Kerajaan Anggrek Jingga? Betul, Kang Mbok. Inilah istana dari Kerajaan Anggrek Jingga. Dulu memang tampak anggun, kokoh, dan indah sekali. Itu terbukti dengan berbagai hiasan, taman, bentuk dan juga ornamen-ornamennya. Sungguh sangat disayangkan, keindahan itu kini menjadi kurang terawat, kurang bagus. Ya, itulah perlunya perawatan. Nah, kita sudah memutari istana. Sekarang sudah mendekati patung Dasa Singa. Kita sekarang sampai di bagian belakang istana. Menyusur ke bagian samping yang terdapat banyak ruangan-ruangan dan gandok yang kotor dan tidak terawat serta terbengkalai. Benar, Gedeng. Sungguh sangat disayangkan. Kalau tidak salah, inilah tempat tidur Mbok Ayu Serintil. Itulah Kang Mbok Lampir,
sepintas tentang tempat-tempat di sini. Dan sekarang, kita dari sisi samping menuju ke depan kerajaan. Sebuah kerajaan yang sangat bagus dan luas sekali. Seharusnya lah mendapatkan perawatan yang sesuai. Bukankah begitu, Gedeng? Betul sekali, Kang Mbok Lampir. Di bagian sisi dari istana ini merupakan bangunan khusus untuk menembah kepada Sang Batara Kala. Jadi tempat ini merupakan tempat untuk ritual secara khusus menembah Sang Batara Kala. Bukankah begitu, Gedeng? Betul sekali, Kang Mbok Lampir. Tiba-tiba Bagus, bagus Gedeng. Kau telah membawa Lampir ke tempat bekas kerajaan Anggrek Jingga. Hamba mengaturkan sembah Sang Batara Kala. Aku pun mengaturkan sembah dan rasa syukurku Sang Batara Kala. Baiklah Gedeng dan Lampir, sembah kalian ku terima. Oh iya, bagaimana Lampir? Apakah kau setuju jika menempati istana ini? Pasti aku senang dan bangga bisa menempati tempat guruku. Nanti jika sudah dipugar dan diperbaiki, pasti akan menjadi istana yang besar, kokoh dan indah. Iya. Gedeng Alas Kobar. Ya. Gedeng Alas Kobar, kau harus membantu apa yang dibutuhkan Lampir. Sendiko dawuh Sang Batara Kala. Dan kau Lampir harus mampu melaksanakan kemegahan kerajaan Anggrek Jingga. Dengan rasa syukur dan kemantapan jiwa, aku siap melaksanakannya, Sang Batara Kala. Bagus. Sekarang aku pergi. Lampir dan Gedeng Alas Kobar. Mak Lampir berhenti tepat di depan istana utama. Gedeng Alas Kobar pun berdiri di sampingnya. Mereka menatap bangunan besar yang sudah tidak terawat, yang dulunya pasti sangat kokoh, besar dan megah itu. Sungguh sangat disayangkan, bangunan seindah itu kini tampak kusam. Gedeng, perintah dari Sang Batara Kala untuk kita adalah membangun sebuah istana yang merupakan kerajaan gaib yang indah dan megah, juga lengkap dengan para punggawa. Betul Kang Mbok Lampir, dan aku siap membantu melaksanakannya. Nah, untuk itu yang harus kita lakukan, mengawali dengan memanggil dan mendatangkan seluruh kekuatan, jin, setan, peri perayangan, serta seluruh penguasa yang menghuni Gunung Merapi ini, serta mereka yang berminat membantu kita. Betul Kang Mbok,
Aku akan segera menghubungi dan memanggil mereka semua. Ya, dengan begitu kita bisa segera memugar dan memperbaiki bangunan kerajaan yang sudah terbengkalai ini. Dan aku nanti akan langsung menempatinya sebagai istanaku yang megah. Bersamaan itu, tiba-tiba terdengar suara tertawa terkekeh-kekeh. Nampak sesosok makhluk seram keluar dari dalam istana. Oh, jadi kalian mau membangun istana ini? Asal kalian tahu, aku sudah bertahun-tahun mendiami istana ini. Sedangkan kalian datang-datang hendak menempati istana ini? Enak sekali. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Aku melarangmu. Cukup. Bicaramu ngawur. Tidak ada dasarnya. Apa hakmu melarang? Aku tanya. Lalu siapa yang memberimu izin tinggal di istana ini? Izin? Izin apa? Aku tidak butuh izin. Ada tempat kosong, ya aku tempati. Apa pedulimu? Aku berhak melarangmu. Karena istana ini dibangun oleh kerabatku. Kerabatmu? Kerabat yang mana? Ah, sudahlah. Kau jangan mengada-ada. Tidak, aku tidak mengada-ada. Istana ini dibangun oleh sesepuhnya Kakang Mbokku. Dia beberapa tahun lalu tinggal di sini. Dan Kang Mbokku itu namanya Nimas Ayu Serintil. Serintil? Serintil atau siapapun namanya, kau boleh membual, menyebutkan nama sesuka hatimu sebagai bentuk kebohonganmu. Aku tetap tidak percaya. Dan Kang Mbok Lampir ini merupakan titisan dari Mbok Ayu Serintil. Tidak peduli, aku tidak percaya. Yang ku tahu, aku sudah lebih dulu mendiami tempat ini. Jadi akulah yang berhak tinggal di istana ini. Sudahlah, Gedeng. Percuma. Tidak ada gunanya kau bicara dengan si Sontoloyo ini. Benar, Kang Mbok. Yang begini biasanya senang dengan cara kekerasan. Baik, aku akan meladeninya untuk perang tanding. Jadi kau mau menantangku untuk perang tanding? Ya, untuk membuktikan siapa yang terkuat. Dialah yang berhak atas istana ini. Kalau kau memang berani, ayo cepat maju ke sini. Tunggu, Gedeng. Melihat tingkahnya, biarlah aku yang menghadapinya. Tanganku jadi gatal untuk menyumpal mulutnya dengan tongkatku. Perempuan tua, ngaca dulu. Apa iya? Apakah kau pantas jika berperang tanding denganku? Dasar bodoh. Menang kalahnya dalam pertarungan bukan ditentukan oleh ukuran dan bentuk tubuh. Tubuhmu boleh besar tinggi, tapi sesungguhnya kau hanyalah tong kosong berbunyi nyaring. Asam kecut mulutmu, perempuan tua. Jangan sebut aku iblis keling kalau aku sampai kalah olehmu. Dan hati-hati, lengah sedikit saja, nyawamu akan melayang. Awas, waspadalah kau terhadap ilmu saktiku. Cakar kejam iblis keling. Bersamaan itu tampak iblis keling yang bertubuh tinggi besar itu merangsak ke arah Mak Lampir. Tangan kanannya terjulur ke arah Mak Lampir
Jemarinya yang berkuku panjang dan tajam hendak mencengkeram dan siap merobek-robek wajah perempuan tua yang mulai keriput itu. Mak Lampir yang memang sudah bersiap. Dia begitu tenang. Iblis Keling lantas saja menyerang Mak Lampir. Dan pertarungan dua kekuatan ilmu yang berada dalam tataran tinggi ini sungguh terjadi begitu dahsyat. Setelah beberapa jurus berlalu, pertarungan Mak Lampir dengan Iblis Keling yang berlangsung seru dan syarat dengan hentakan-hentakan serangan ilmu yang mematikan. Mulai tampak perimbangan siapa yang lebih unggul. Sejak awal, Iblis bertubuh besar dan tinggi itu sangat bernafsu untuk menaklukkan lawannya dengan berbagai gerak dan jurus, tapi dia belum juga berhasil menancapkan cakarnya. Memang Mak Lampir yang sakti mandraguna selalu bisa menangkis atau menghindari berbagai bentuk serangan cakar tajam yang kejam dan Iblis Keling itu. Bahkan sebaliknya, sudah beberapa kali tongkat mautnya Mak Lampir berhasil menggepuk dan menyodok tubuh besar yang hitam Keling itu. Di tepi arena pertarungan, Gedeng Alas Kobar yang mengamati jalannya perang tanding ini menilai keadaan Mak Lampir ternyata berada di atas angin. Dengan tersenyum-senyum, Gedeng berkata dalam hati, "Kang Mbok Lampir yang unggul itu sepertinya mengulur-ulur waktu, tidak mau bertindak sat-set dan cepat mengakhiri pertarungan. Pasti dia punya rencana lain." Pemikiran Gedeng ternyata benar. Mak Lampir memang punya rencana. Dia tidak mau membunuh Iblis Keling, tetapi akan menundukkannya saja. Bukankah nanti kerajaannya akan membutuhkan punggawa-punggawa yang sakti seperti iblis berkulit hitam pekat itu? Sebetulnya Iblis Keling juga termasuk sakti. Hanya saja lawannya kali ini adalah Mak Lampir yang memang jauh lebih sakti dari dia. Makanya Mak Lampir dengan tenangnya bisa mengatur jalannya pertarungan, bahkan seolah mendikte iblis itu. Iblis Keling, awas, lindungi tangan kirimu. Aku hendak melumpuhkannya. Nenek tua, jangan sombong. Kalau bisa, ayo cepat lakukan. Awas, jaga seranganku. Iya. Mak Lampir lantas menyerang dengan gencarnya. Sesekali menusuk atau membabat dengan ayunan tombak saktinya. Serangan yang bertubi-tubi seperti ini membuat Iblis Keling benar-benar kerepotan. Dia sibuk menghindar dan mencoba menjauhi serangan tongkat yang seakan selalu mengikuti kemana dia bergerak. Beberapa saat kemudian, ketika Mak Lampir meningkatkan serangannya, tiba-tiba asam kecut, kau melukai tangan kiriku.
Iblis keling terdengar berteriak kesakitan. Nah, apa ku bilang? Terbukti kan? Aku melukai tangan kirimu. Dan sekarang, jaga tangan kananmu. Aku juga akan melumpuhkannya. Rasakan pembalasanku. Cakar kejam akan merobek-robek tubuhmu. Iya. Lantas saja iblis keling menyerang seakan membabi buta dengan tubuh Mak Lampir sebagai sasaran. Tapi sayang, tangan kirinya yang lumpuh tak bisa membantu untuk menyerang. Iya. Mampuslah kau oleh cakar kejamku. Ayo, seranglah, jangan ragu-ragu. Dan sekarang aku justru akan melumpuhkan tangan kananmu juga. Ya. Tangan kananku tak bisa digerakkan. Kini, kedua tangan iblis keling tampak lemas terkulai. Tidak bisa ia gerakan. Benar-benar lumpuh. Bagaimana, Keling? Apa kau tidak mau menyerah? Menyerah? Tidak. Aku masih punya taring untuk mengoyak-oyak tubuhmu. Saat berikutnya, nampak iblis keling melesat dengan mulut ternganga, siap menggarot Mak Lampir. Nenek ini dengan mudahnya menghindar dan berkelit, lalu meloncat menjauh. Dasar iblis, jadi kau tidak mau menyerah meski kedua tanganmu sudah lumpuh begitu? Tidak, aku masih bisa menggigit dengan taringku. Jadi betul, kau tidak mau menyerah? Tidak. Ya. Kembali iblis keling nampak dengan cepat melesat seakan hendak menyeruduk Mak Lampir. Nenek sakti mandraguna ini dengan tenang tak bergeming, seakan ia menyerah saja saat taring iblis keling hendak menggarotnya. Tapi tiba-tiba Mak Lampir yang memang yang luar biasa, digerakkannya tongkat sakti menghajar kedua kaki iblis keling, yang tanpa ampun ia teriak kesakitan dan jatuh berdebam, tidak berkutik. Iblis keling merintih kesakitan. Kakiku panas. Kakiku tidak bisa digerakkan. Iblis keling, sekarang kedua tangan dan kakimu sudah lumpuh. Apakah kau masih bisa melawanku? Waduh, kedua kakiku terasa panas, sakit sekali. Ya, aku mengaku kalah. Nah, cepatlah, bunuh aku. Aku menyerah kalah. Baik, sekarang aku tidak mau membunuhmu. Justru akan memberi kelonggaran padamu. Pilihlah, apakah kau mau kubunuh? Atau mau terus hidup tapi menjadi penggawaku? Apa? Benarkah kau akan memberi pilihan itu padaku? Iya, aku memberimu pilihan.
Tentu saja aku memilih tetap hidup. Dan menjadi penggawa di istanaku? Aku bersedia. Aku bersedia mengabdi sebagai penggawamu. Bagus. Bagus, Iblis Keling. Kau mau membantuku? Ayo, kita bersama-sama kibarkan panji anggrek jingga. Saat berikutnya, tampak mak lampir menghampiri tubuh Iblis Keling yang tergeletak di tanah. Setelah melakukan beberapa gerakan, termasuk pengerahan tenaga dalam dengan jemari tangannya, kemudian begitu cekatan menotok aliran darah pada kedua bahu Iblis Keling, lalu melanjutkan menotok di kedua pangkal pahanya. Nah, Iblis Keling, sekarang berdirilah. Iblis hitam itu lantas menggerak-gerakkan tangan dan kakinya yang semula tidak bisa digerakkan. Lalu sebelum berdiri, dia berlutut dan menyembah. Terima kasih, Mak Lampir. Aku Iblis Keling mengaku kalah dan siap menjadi penggawa anggrek jingga. Dia berdiri tegak, menggerak-gerakkan lagi tangan dan kakinya yang meski sudah kembali kuat, namun masih tersisa rasa sakit. Tapi apalah artinya sedikit sakit dibanding kelumpuhan? Gedeng dan kau Keling, malam nanti ketika bulan purnama penuh, kita bersama-sama akan mengundang seluruh jin setan periprayangan di Gunung Merapi ini. Dengan menyatukan kekuatan aji pameling kita bertiga, kurasa mampu mengundang mereka. Bagaimana menurutmu, Gedeng? Kang Bok Lampir benar. Dengan penyatuan ajian kita bertiga, tentu sanggup mengundang seluruh jin setan periprayangan di Gunung Merapi ini. Dan jika diizinkan, aku ingin juga mengundang sahabatku dari pesisir Laut Kidul dan dari Brangwetan. Bagus, Keling. Undanglah sebanyak-banyaknya. Dengan kesaktian ilmu mereka bertiga, maka sejumlah besar jin setan periprayangan wilayah Gunung Merapi dan sekitarnya berhasil mereka undang. Bahkan beberapa konco-konconya Iblis Keling ada yang dari pesisir Laut Kidul dan Brangwetan turut datang pula. Atas nama penguasa kerajaan anggrek jingga, aku, Mak Lampir, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Andika semua yang telah memenuhi undangan kami. Lalu Mak Lampir di depan para undangan menjelaskan maksud dan tujuannya mengundang mereka semua untuk memukar istana yang sudah lama tidak terawat itu. Dan selanjutnya Mak Lampir pun menawarkan bagi mereka yang ingin menjadi penggawa kerajaan anggrek jingga akan diterima dengan tangan terbuka. Ternyata cukup banyak atau nyaris seluruh undangan siap mengabdikan diri sebagai warga dan penggawa kerajaan anggrek jingga. Peristiwa ini terjadi beberapa ratus tahun yang lalu. Ketika itu Ki Ageng Prayogo yang dibantu murid-muridnya diutus oleh Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Kudus untuk menangkap Mak Lampir yang selalu membuat kerusuhan di berbagai dusun. Duel maut antara Ki Ageng Prayogo dan Mak Lampir terjadi di atas permukaan danau. Kala itu Ki Ageng Prayogo berhasil meringkus Mak Lampir
dan dimasukkan ke dalam peti mati yang dipantek dengan paku emas pada penutupnya. Kemudian diletakkan ke dalam goa, dan goa itu dihancurkan. Batu-batu besar runtuh berguguran, sehingga peti berisi mak lampir tertimbun di dalamnya hingga ratusan tahun. Awas kau, Prayoko yang telah membuatku terpenjara dalam peti mati, terpaku emas, terkungkung ratusan tahun lalu. Prayoko dan keturunannya akan kuhabisi semuanya. Prayoko, tentu sekarang kau sudah tidak ada di dunia ini. Untuk menghadapi pertarungan nanti, aku harus memohon lagi kesaktian pada Sang Batara Kala. Ya, pastinya dia. Sang Batara Kala, inilah puja sajiku, seorang bayi ontang-anting. Namun kini, demi setelah kesaktian mendapat yang istana kumohon yang pada megah dikau, dengan banyak penggawa dan murid, serta ilmu kesaktiannya yang sudah sedemikian tinggi, masih juga ditingkatkannya. Penggawa dan murid-muridku, Ambisi mak di lampir dunia ini semakin tidak ada nampak seorang begitu pun yang nyata. bisa membunuhku, karena aku merupakan orang tersakti sebagai murid Batara Kala. Tentu tidak bisa disentuh maut, maka aku akan menjadi yang terhebat dalam Mayapada ini. Oleh karena itu, kalian bisa berbuat apapun sekehendak hati kalian. Mak lampir pun mulai merambah dan mengguncang ketenteraman penduduk Tatar Mataram. Liciknya mak lampir, dia bisa mancala putra, mancala putri, berubah-ubah. Dia bisa menjadi seorang ulama di istana, yaitu Syekh Ali Akbar, sehingga dia bisa masuk ke lingkungan istana dengan bebasnya. Malam itu, seorang lelaki baru datang. Dia masuk ke kamarnya ketika istrinya yang sedang tiduran. Dia panggil, tapi tidak ada reaksi. Ternyata dia sudah tewas dengan wajah penuh bekas cakar. Dan ini peristiwa yang lainnya. Bu, sepertinya ada yang mengikuti kita. Alah lele, itu paling kelelawar. Sudah, jangan hiraukan. Ayo masuk. Ayo cepat. Tumenggung Surotani baru pulang disambut istrinya, yang kemudian bercerita hampir terjadi pembunuhan lagi di tempat tersebut.
itu sangat mengerikan dan bisa menghilang, Kanjeng. Aneh. Tumenggung Surotani lantas mencari keterangan tentang terjadinya peristiwa itu. Sementara itu, di wilayah lain, nampak seorang wanita sedang berteriak-teriak karena ternyata suaminya meninggal dengan bekas luka cakar di tubuh dan di wajahnya. Dan kejadian-kejadian serupa lainnya sering terjadi pula di malam-malam yang mencekam. Peristiwa yang berulang-ulang itu akhirnya sampai juga ke telinga Sultan. Mendengar laporan yang meresahkan rakyat itu, Sang Sultan terlihat menahan gejolak hatinya. Akibat kejadian yang berturut-turut, rakyat menjadi gelisah, dicekam ketakutan. Durjana itu maunya apa? Terlalu membuat kerisauan, menentang Mataram, atau menantang aku perang tanding. Baik, akan kulayani. Ampun Gusti. Gusti tidak perlu turun tangan sendiri. Masih banyak senopati yang siap mempertaruhkan nyawa demi tegaknya wibawa Mataram, Gusti. Betul, Gusti. Biar dengan tangan hamba sendiri yang akan meringkus Durjana itu. Cepat selesaikan. Berikan rasa aman dan tentram bagi rakyatku. Apakah nenek ini yang menjadi pembunuh keji, yang belakangan ini merajalela di bumi Mataram? Apakah dia juga yang dilihat oleh Nyi Surti? Keesokan paginya Tumenggung Surotani dan Pangeran Purbaya melaporkan kepada Sultan Mataram. Perusuh itu dilakukan oleh perkumpulan Anggrek Jingga yang diketuai oleh Mak Lampir. Mendengar laporan itu, Sang Sultan memerintahkan untuk segera menyerbu Anggrek Jingga. Tangkap perempuan itu, hidup atau mati. Sedikit, Gusti. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap